Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang kolaborasi perancangan dan pengembangan kurikulum dengan dosen pengampu Dr. Pramudianti SSI MSI dan instruktur Bapak Suryana MPD. Kami dari kelompok 2 dengan anggotakan Dwi Fajar Utami, Husnun Hanifah Nur Khalifah, Siti Nurahimah dan Tias Sintia Fitri. Penilaian dan evaluasi dalam UBD memiliki 6 aspek yang tertuang dalam diagram aspek pemahaman peserta didik dalam UBD. Dijelaskan secara umum, UBD artinya Understanding by Design, yang merupakan sebuah kerangka kerja perancangan kurikulum yang dikembangkan Greenwichin dan J. McTighe. Dalam UBD, terdapat 6 aspek penting yang berfokus pada pemahaman peserta didik. Aspek-aspek ini dapat membantu guru dan perancang kurikulum untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran. Berikut adalah keenam aspek yang dimaksud dalam UBD. Yang pertama adalah keterampilan intelektual. Aspek ini berkaitan dengan kemampuan siswa untuk menggunakan keterampilan intelektual, seperti berpikir kritis, analitis, kreatif, dan sintetis. Guru perlu merencanakan pengalaman pembelajaran yang mendorong pengembangan keterampilan intelektual ini. Yang kedua ada pemahaman yang mendalam. Pemahaman yang mendalam adalah pemahaman yang lebih dari sekedar mengingat fakta atau informasi. Ini mencakup pemahaman konsep, prinsip, dan hubungan yang lebih dalam. Guru perlu merencanakan pembelajaran yang mendukung pengembangan pemahaman yang mendalam ini. Yang ketiga adalah pemahaman esensial. Aspek ini berkaitan dengan pemahaman siswa terhadap konsep-konsep esensial dalam mata pelajaran tertentu. Guru harus mengidentifikasi konsep-konsep yang sangat penting dan fokus pada pengajaran dan pembelajaran mereka. Generalisasi mengacu pada kemampuan siswa untuk mengaitkan dan menerapkan konsep yang mereka pelajari dalam situasi yang berbeda. Guru perlu membantu siswa memahami bagaimana konsep-konsep ini dapat diterapkan di dunia nyata. Yang kelima adalah pengalaman autentik. Pengalaman pembelajaran yang autentik mencakup penggunaan konteks atau situasi yang relevan dan nyata untuk mendukung pemahaman siswa. Guru perlu menciptakan pengalaman pembelajaran yang bermakna dan autentik. Dan yang terakhir adalah refleksi. Refleksi adalah kemampuan siswa untuk merenungkan apa yang mereka pelajari, mengidentifikasi kesalahan, dan memahami proses pemahaman mereka sendiri. Guru perlu memberikan kesempatan kepada siswa untuk merenungkan dan memeriksa pemahaman mereka. Kemampuan interpretasi merupakan kemampuan dalam memahami dan menafsirkan suatu informasi atau permasalahan dengan materi yang jelas. Kemampuan interpretasi ini berarti kemampuan menafsirkan suatu maksud dari suatu pertanyaan. Dalam kemampuan ini, diharapkan individu mampu mengubah informasi yang ditangkap dalam bentuk lainnya seperti grafik, tabel, diagram, dan sebagainya. Bagian dari interpretasi yang pertama adalah bermakna. Pembelajaran dapat dikatakan bermakna apabila peserta didik mampu menyelaraskan suatu ide atau informasi dan dihubungkan pada suatu keterkaitan yang relevan dengan konsep yang dipelajari dalam perkembangan konsep kognitif yang dimiliki. Yang kedua, ada berbagi wawasan. Pembelajaran diharapkan mampu membentuk sudut pandang pemahaman mengenai wawasan dari pembelajaran yang dilaksanakan. Hal ini dapat dilakukan dengan tidak membatasi peserta didik dalam mengeksplor suatu pertanyaan, sehingga peserta didik diharapkan mampu berdiskusi dan diberikan kesempatan untuk berbagi pengetahuan serta pemahaman baik antara peserta didik maupun dengan guru di dalam kelas. Selanjutnya adalah signifikan. Pembelajaran yang dilakukan mengharapkan peserta didik untuk mampu menafsirkan suatu informasi atau konsep dalam sesuatu yang bersifat positif serta berdampak pada suatu jawaban atas persoalan yang muncul. Yang selanjutnya adalah ilustratif. Aspek ilustratif ini merupakan pembelajaran yang mengharapkan peserta didik untuk dapat memperjelas tujuan materi dalam suatu pembelajaran. Peserta didik diharapkan mampu menerangkan
atau menggambarkan suatu konsep materi dari simbol-simbol pelambangan atau gambar yang ada. Yang selanjutnya adalah membuat jelas. Peserta didik diharapkan mampu membuat suatu pemahaman atau makna menjadi lebih jelas, sehingga dalam mengamati suatu hal baik, itu cerita, gambar, video, permasalahan, dan sebagainya, mereka mampu mendeskripsikan hal tersebut menjadi pemahaman yang jelas. Guru dapat memastikan bahwa pemahaman yang dimiliki siswa bukan hanya sekedar informasi yang dihafal, tetapi pemahaman yang mendalam dan bermakna. Ini juga memungkinkan siswa untuk menghubungkan konsep-konsep dan informasi dengan cara yang lebih kontekstual dan relevan dalam konteks pembelajaran. Demikian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.